Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Jibran dengan NIM 4142301333. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan berjudul aplikasi sederhana untuk menampilkan data menggunakan metode CRUD dan data science. Ringkasan, pengelolaan data yang dilakukan secara manual tentu tidak relevan lagi mengingat banyaknya jumlah data. Resiko kesalahan dalam rekapan dan waktu pemrosesan yang cukup lama. Masalah tersebut dapat diatasi dengan menggunakan sebuah sistem yang dapat melakukan perangkapan data secara otomatis. Pada makalah ini, aplikasi sederhana berbasis web dibuat untuk merekap data pengukuran sebuah resistor dari berbagai macam tipe. Bahasa pemrograman utama yang digunakan pada aplikasi ini adalah Python versi ketiga, serta MySQL backend. Frontend pada aplikasi ini menggunakan framework Bootstrap agar user interface-nya lebih menarik pada halaman website. Untuk menghubungkan Python dengan web dan routing URL, selain itu digunakan juga library seperti NumPy, Pandas, dan Matplotlib untuk memvisualisasikan data. Selanjutnya ada tujuan saya membuat makalah ini adalah untuk membuat aplikasi sederhana berbasis web yang mempermudah dalam merekap data pengukuran sebuah resistor dari berbagai macam tipe. Lalu ada teori. Yang pertama ada NumPy. Library ini berisikan fungsi matematika dengan kompleksitas yang tinggi dan dapat digunakan untuk memproses array dan matriks multidimensi yang besar. NumPy juga sangat berguna untuk menangani aljabar linier, transformasi Fourier, dan bilangan acak. Yang kedua ada Pandas. Pandas adalah library Python yang paling populer yang digunakan untuk analisis data dengan dukungan untuk struktur data yang cepat, fleksibel, dan ekspresif yang dirancang untuk bekerja pada data relasional atau berlabel. Pandas Pandas ini adalah library yang tak terelakkan untuk menyelesaikan analisis data dunia nyata yang praktis dengan Python. Lalu ada Matplotlib, library yang digunakan untuk memvisualisasikan data atau visualisasi data memiliki peranan penting untuk memahami data secara lebih mendalam sebelum melakukan data processing untuk melatihnya dalam program machine learning. Yang terakhir ada TensorFlow, library yang populer untuk membuat model machine learning. TensorFlow mendukung berbagai toolkit yang berbeda untuk membangun model pada berbagai tingkat abstraksi. Berikut merupakan flowchart dari pembuatan aplikasi. Yang pertama ada membuat folder baru, lalu kita membuat environment-nya. Saya menamakan environment saya pk2jn. Lalu kita harus mengaktifkan environment. Setelah mengaktifkan environment di PowerShell prompt. Selanjutnya menginstal library-library seperti import NumPy, Matplotlib, dan lain-lain. Lalu untuk memprogramnya kita harus membuka text editor menggunakan VS Code. Lalu kita membuka XAMPP dan localhost php-admin. Lalu kita membuat tabel atau create table. Setelah itu menjalankan app.py yang sudah kita buat. Selanjutnya kita copy IP address untuk di copy dan dibuka di browser. Selanjutnya paste pada browser. Oke, habis itu selesai. Selanjutnya ada kode program. Yang pertama ada create table. Ini merupakan langkah awal untuk membuat app. Yang pertama kita membuat variabel tipe, nilai pengukuran, dan toleransi. Selanjutnya ada import modul. Berikut import MySQL, Pandas, Matplotlib, dan TensorFlow. Lalu kita harus membuat aplikasi Flask yang codingannya app sama dengan Flask dalam kurung _ name _ Selanjutnya kita harus menghubungkan ke database dengan database-nya yaitu pk2. Selanjutnya fungsi AI atau neural network. Fungsi ini itu berfungsi untuk melatih
data sehingga dapat memprediksi nilai pengukuran menggunakan library TensorFlow. Untuk X-nya kita pakai ID dan untuk Y-nya kita pakai nilai pengukuran. Selanjutnya ada fungsi tampilan halaman depan. Pada program ini kita dapat mengatur tampilan depan yang kita inginkan. Selanjutnya ada fungsi add data. Program ini dibuat untuk memasukkan data tambahan dengan variabel-variabel tipe, nilai pengukuran, toleransi, dan memasukkan tabel dari TB2PK. Selanjutnya ada fungsi delete data. Fungsi ini digunakan untuk menghapus data yang sudah tidak diinginkan dari tabel TB2PK. Oke, selanjutnya ada fungsi edit data. Fungsi ini diperuntukkan untuk mengedit data yang ingin kita ubah dari tabel TB2PK. Dan ini juga masih sama berisi variabel nilai pengukuran, toleransi, dan tipe. Selanjutnya ada fungsi plot data. Fungsi ini digunakan untuk memvisualisasikan data dengan sumbu X-nya itu adalah tipe, dan sumbu Y-nya itu adalah nilai pengukuran. Selanjutnya kita running file Python-nya dengan kode program berikut. Nah, untuk hasil kita bisa lihat di sini. Saya sudah jalankan programnya sebelumnya. Kita buka di sini. Kita salin IP address-nya dulu, lalu kita paste di sini. Berikut merupakan tampilan halaman awal. Lalu kita coba untuk tambah data. Dengan nilai pengukuran. Dan untuk toleransinya ini kita bisa pilih emas, perak, dan tidak berwarna. Maka tampilannya akan bertambah. Selanjutnya kita lihat grafik. Berikut merupakan grafik data plot dari pengukuran resistor 220 ohm. Selanjutnya kita coba untuk hapus data. Maka data akan terhapus. Oke. Ya, oke, yang terakhir ini adalah ada kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini adalah aplikasi ini dibuat untuk menggunakan Flash, bertujuan untuk memudahkan pengelolaan data, pengukuran resistansi, menggunakan MySQL sebagai database-nya. Pandas untuk manipulasi data dan Matplotlib untuk visualisasi grafis. Selain itu, aplikasi ini juga menggunakan TensorFlow untuk melatih model jaringan saraf tiruan guna memprediksi nilai pengukuran. Aplikasi ini menggunakan metode CRUD untuk menampilkan, mengupdate, dan menghapus data. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.